Shalom, selamat pagi Jemaat GKI Pahlawan Magelang dan selamat tahun baru 2022 untuk jemaat dan simpatisan. Sebelum ibadah kita mulai, marilah kita saat hening untuk mempersiapkan hati kita masing-masing. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Di hari yang baru, bulan yang baru, dan tahun yang baru ini, marilah kita datang berbakti kepada Tuhan. Pada kebaktian ini kita mau berharap dan berserah kepada Tuhan, agar bukan hanya tahun yang berganti menjadi baru, tetapi hati dan pikiran kita pun diperbarui oleh Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita bangkit berdiri dan menyatakan pujian kita kepadanya dan menyambut hadiratnya dalam hidup kita dengan pujian PKJ 14. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tak jemu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan tak jemu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tak jemu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan tak jemu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Kebaktian tahun yang baru ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hati kita dipenuhi dengan rasa syukur oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga hari ini kita berada di tahun yang baru, tahun 2022. Kita bersyukur untuk kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kita, sebagai kesempatan juga bagi kita untuk memuliakan Tuhan. Hari ini, di awal tahun ini, kita bersama-sama datang berbakti kepada Tuhan. Setiap kali kita memasuki tahun yang baru, maka kita ingat di masa yang lalu Tuhan telah menyertai kita semua. Di masa kini kita pasti juga akan disertai oleh Tuhan. Dan di masa yang akan datang kita juga yakin Tuhan pasti akan selalu menyertai kita. Firman-Nya yang tertulis dalam Ibrani
pasal 13 ayat yang ke-8 menyatakan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di awal tahun seperti ini, marilah kembali kita datang kepada Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita dan meminta pengampunan dari Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Bapa, kami menyebut Engkau Guru, tetapi sering kami tidak taat kepadamu. Kami menyebut Engkau terang, tetapi sering kami tidak melihat-Mu. Kami menyebut Engkau jalan, tetapi sering kami tidak berjalan dengan-Mu. Kami menyebut Engkau hidup, tetapi sering kami hidup jauh dari-Mu. Kami menyebut Engkau kebenaran, tetapi kami tidak menuruti nasihat-Mu. Kami menyebut Engkau mulia, tetapi sering kami tidak memuliakan-Mu. Kami menyebut Engkau kaya, tetapi sering kami tidak meminta kepadamu. Kami menyebut Engkau abadi, tetapi sering kami tidak mencari-Mu. Kami menyebut Engkau pengasih, tetapi sering kami tidak mengasihi-Mu. Kami menyebut Engkau Maha Kuasa, tetapi sering kami tidak mengakui kekuasaan-Mu. Kami menyebut Engkau Allah, tetapi sering kami tidak takut kepadamu. Ya Bapa, ampunilah kami yang berdosa ini. Amin. Tuhanku, bila hati kawan
serta padamu Bapa berserah. Berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Saudara-saudaraku, di awal tahun yang baru ini, kembali Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa, kita mohonkan berkat dan pimpinan dari Tuhan. Ketika kami melihat kembali karya Tuhan dalam kehidupan yang sudah kami lalui, maka kami mengakui kasih Tuhan begitu besar kepada kami. Dan biarlah pengakuan ini sekaligus juga menjadi keyakinan bagi kami untuk menjalani kehidupan di tahun yang baru ini. Terima kasih Bapa, dan supaya kami dikuatkan oleh Tuhan, maka kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Firman-Mu akan menjadi tuntunan dalam hidup kami untuk meyakini terus akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Mohon berkat-Mu untuk kami yang lemah dan terbatas ini, supaya kami dimampukan untuk dapat memahami firman Tuhan, menyimpannya dalam hati dan seluruh kehidupan kami, serta mewujudkannya secara nyata melalui perbuatan kami. Bentuklah kami seturut dengan kehendak-Mu. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, supaya hamba-Mu berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Sekarang kami arahkan hati dan juga pendengaran kami kepadamu, karena kami semua sudah siap untuk mendengarnya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sesera mari kita bangkit berdiri dan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 23. Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sesera, demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Saudara, kita tahu bahwa kehidupan yang kita jalani, hidup yang kita jalani itu seringkali digambarkan seperti sebuah perjalanan. Ya, hidup kita seringkali digambarkan seperti ada dalam sebuah perjalanan. Perjalanan menuju kepada akhir kehidupan kita di dunia ini.
Bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan, perjalanan ini akhirnya adalah keselamatan yang kekal karena percaya kita, karena iman kita kepada Tuhan Yesus. Hidup kita digambarkan seperti sebuah perjalanan. Nah, kalau perjalanan itu menjadi gambarannya, jalan itu menjadi gambarannya, maka saudara tentu saja kita tahu bahwa yang namanya perjalanan, apalagi itu perjalanan yang panjang, perjalanan yang jauh, maka jalan itu ada yang jalan yang baik, jalan yang rata, jalan yang mulus, jalan yang enak untuk dilalui, jalan yang lebar. Sebaliknya kita juga tahu saudara-saudara yang namanya jalan itu ada jalan yang rusak, ada jalan yang tidak baik, ada jalan yang berlubang-lubang, jalannya itu ada yang berbelok-belok, ada yang bergelombang, ada yang jalannya itu sempit, ada bahaya di situ. Yang namanya jalan itu ya seperti itu. Demikian juga dengan kehidupan yang kita jalani. Dengan model perjalanan seperti itu maka kita akan mengalami ada saat di mana kehidupan kita itu ya baik, kita bersuka cita, kita suka, kita senang, kehidupan kita lancar, cukup, berkelimpahan, aman, terlindungi, mengalami keberhasilan-keberhasilan. Ada saat-saat tertentu di mana jalan kehidupan kita begitu enak. Tetapi kita juga tahu saudara-saudara, sama seperti jalan itu tadi, maka ada bagian-bagian tertentu di perjalanan kehidupan kita. Kita mengalami kesusahan, kita mengalami masalah, ada penderitaan yang kita alami. Mungkin ada saat-saat di mana kita mengalami kekurangan, mengalami bencana, mengalami musibah, kedukaan. Mungkin juga kita pernah mengalami kegagalan. Jadi itulah perjalanan hidup kita. Ada suka, ada juga yang namanya duka. Kalau bisa sih memang saudara kita pingin supaya perjalanan hidup kita, ketika kita berjalan, hidup kita baik, hidup kita enak, lancar, tidak ada masalah. Kalau bicara tentang keinginan, kita pinginnya seperti itu perjalanan hidup kita. Tetapi kita tahu faktanya tidak seperti itu. Yang namanya suka atau duka itu mesti ada. Jalan yang baik, jalan yang rusak itu juga akan kita alami. Tetapi saudara, yang menjadi persoalan itu seperti ini. Terhadap perjalanan hidup kita yang baik itu tidak ada masalah. Kita senang, kita bersyukur dengan perjalanan hidup yang mudah seperti itu. Tetapi ketika kita mengalami perjalanan hidup yang sulit, yang tidak enak, yang penuh dengan persoalan, penderitaan, maka seringkali kemudian kita menjadi takut. Kita menjadi khawatir. Kita menjadi seperti orang yang tidak berani untuk berjalan, tidak berani untuk melangkah, untuk melanjutkan perjalanan kehidupan kita. Bahkan mungkin kita berpikir untuk mundur, untuk meninggalkan perjalanan kehidupan kita. Jadi secara ada orang-orang tertentu ketika dia mengalami kesulitan dalam hidupnya, dia seperti tidak berani untuk melanjutkan perjalanannya. Takut, khawatir, bagaimana kalau nanti begini, bagaimana kalau nanti begitu. Takut kalau nanti saya jatuh, takut kalau nanti saya gagal, dan lain sebagainya. Contohnya pandemi yang kita alami. Sudah hampir 2 tahun kita mengalaminya. Pandemi ini telah menimbulkan banyak sekali kesusahan bagi banyak orang. Dari segi kesehatan, dari segi ekonomi,
orang berduka cita. Sudah begitu banyak orang yang meninggal karena sakit ini. Kesusahan-kesusahan ini seringkali kemudian membuat orang menjadi cemas menghadapi apa yang akan ada di depannya. Takut, jangan-jangan nanti melonjak lagi. Jangan-jangan nanti ada dibatasi-batasi lagi. Jangan-jangan nanti akan terjadi ini dan itu pada saya, pada keluarga saya, dan lain sebagainya. Menimbulkan ketakutan-ketakutan akan masa depan, seolah-olah masa depan kita adalah masa depan yang suram, yang tidak pasti. Bahkan ada orang yang kemudian putus asa. Saudara, mari kita belajar dari firman Tuhan. Ada sebuah jaminan, ada sebuah janji pemeliharaan Tuhan yang luar biasa atas kehidupan kita ketika kita sedang berada dalam perjalanan ini. Mari kita belajar dari firman Tuhan. Saudara, tadi kita mendengarkan Mazmur 23. Mazmur ini adalah mazmur yang baik. Ini adalah sebuah nyanyian, bahkan mungkin kita menghafal Mazmur 23 ini. Secara ada orang bahkan menganggap Mazmur 23 ini sebagai mazmur yang terbaik. Karena di dalam mazmur ini terkandung penghiburan, pertolongan, janji-janji dari Tuhan. Saudara, gambaran yang dibuat di dalam mazmur ini adalah gambaran yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Khususnya pada masa itu dilihat dan diperhatikan oleh orang-orang Israel, khususnya tentang gembala dan domba-dombanya. Nah, gambaran tentang gembala dan domba ini kemudian dipakai sebagai sebuah gambaran kehidupan iman kita, khususnya relasi kita antara Tuhan dengan umatnya. Tuhan itu digambarkan seperti seorang gembala. Dan kita adalah domba-dombanya. Saudara, gambaran ini adalah gambaran yang luar biasa. Walaupun itu disaksikan oleh mereka setiap hari, tetapi ketika mereka menghayatinya, bukan cuma sekedar melihatnya, maka mereka menemukan sebuah gambaran yang luar biasa tentang bagaimana Tuhan berkarya atas kehidupan umatnya. Tuhan itu gembalaku. Tuhan itu gembalaku. Demikian pemazmur mengatakan. Tetapi dia bukan gembala yang biasa. Namun dia adalah dikatakan di sini sebagai gembala yang baik. Jadi berarti sebetulnya ada gembala-gembala yang tidak baik. Apalagi pada masa itu ada juga yang namanya gembala-gembala itu orang-orang yang cuma sekedar orang upahan saja. Mereka bekerja berdasarkan upah yang diterima. Sehingga kadang-kadang mereka tidak melakukan tugas-tugasnya dengan baik. Apalagi ketika domba-dombanya itu menghadapi bahaya. Oh sudah, domba-dombanya akan ditinggal. Mereka menyelamatkan dirinya masing-masing. Nah, Tuhan itu tidak seperti itu. Domba itu adalah binatang yang lemah. Domba itu binatang yang kita tahu ya, dia binatang yang lemah, yang tidak bisa berlari dengan cepat, yang tidak punya alat atau punya sesuatu untuk perlindungan dirinya. Domba itu adalah gambaran kehidupan kita juga yang lemah, yang terbatas, yang seringkali menghadapi bahaya. Nah, Tuhan itu adalah gembala yang baik. Kenapa? Karena Tuhan itu yang pertama, dia adalah pemilik. Tuhan itu bukan cuma seperti orang-orang upahan yang menjadi gembala, tetapi dia adalah pemilik. Jadi domba itu adalah milik dari Tuhan, dari sang gembala itu. Kemudian sebagai gembala dia mengenal domba-dombanya. Jadi dia mengenal setiap domba satu demi satu. Apa kelemahannya, apa kekuatannya, dia kenali dengan baik. Biasanya gembala yang baik itu seperti itu.
Kemudian dia juga adalah gembala yang ada di dekat dombanya. Jadi gembala yang baik itu adalah gembala yang selalu hadir, yang selalu ada di dekat dombanya, yang menuntun. Apa yang ia lakukan itu diwujudkan dengan domba-dombanya itu dituntun, dibawa. Kadang dia berjalan di depan, domba-dombanya mengikuti. Kemana dia pergi? Dikatakan ke air, tapi bukan yang bahaya, airnya yang tenang. Ke padang yang berumput hijau itu artinya bahwa sebagai gembala yang baik dia mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan domba-dombanya. Sehingga domba-dombanya bisa makan, bisa minum dengan cukup. Dia memelihara domba-dombanya begitu baik. Khususnya lagi ketika domba-dombanya menghadapi bahaya. Binatang-binatang buas, alam yang tidak bersahabat dengan domba-dombanya, ada jurang dan lain sebagainya. Nah, gembala itu menjaga, melindungi, jangan sampai domba-dombanya celaka. Bahkan yang terutama adalah sebagai gembala yang baik, dia memberikan nyawanya. Jadi demi domba-dombanya ini selamat, kalau perlu dia mengorbankan dirinya. Supaya walaupun dia mati, domba-dombanya tetap hidup. Saudara, ini adalah gambaran yang luar biasa tentang Tuhan. Tuhan itu adalah gembala yang baik. Dia pemilik kita. Dia pemelihara hidup kita. Dia menjamin hidup kita. Dia menuntun kita, dia bersama dengan kita, dia tidak pernah meninggalkan kita, dia melindungi kita, dia memberikan nyawanya untuk kita. Semua hal yang terbaik untuk kita, Tuhan sudah berikan, Tuhan sudah lakukan. Ini adalah sebuah jaminan, ini adalah sebuah janji. Jaminan dan janji ini sekaligus yang memberikan keberanian untuk melangkah. Kalau domba punya gembala yang seperti itu, apa yang dia takutkan? Apa yang dia khawatirkan? Kalau dia berjalan, kalau dia melangkah, apa yang dia takutkan? Apa yang dia khawatirkan? Tidak ada. Kenapa? Selama ada Tuhan menjadi gembala yang bersama-sama, maka mereka akan terpelihara, akan aman. Saudara, belajarlah dari firman Tuhan ini untuk kita. Sama seperti domba, kita memang orang-orang yang lemah, orang-orang yang terbatas. Sepertinya hidup kita dikelilingi dengan yang namanya bahaya. Kehidupan dunia ini begitu keras. Kadang-kadang saat-saat tertentu kita mengalami kesulitan. Perjalanan hidup kita tidak mudah. Ada bahaya, ada lubang, ada jalan yang sempit, ada bahaya di sekeliling kita. Kadang-kadang kita memang takut. Yang berbahaya adalah kemudian kita seolah menjadi tidak berani untuk melangkah. Kenapa? Karena ketakutan itu membayangi kita. Kekhawatiran itu membayangi kita. Nah, firman Tuhan ini penghiburan buat kita. Tuhan itu adalah gembala bagi kita. Sebagai gembala, dia tidak pernah tinggalkan, dia janji dia akan selalu dekat dengan kita. Bahkan sebagai gembala dia tidak akan pernah jauh dari kita. Dia ada di sisi kita. Tuhan sudah berjanji sebagai gembala yang baik, dia akan menuntun, dia akan memelihara, dia akan memberkati. Dia tidak akan membawa kita ke tempat yang penuh dengan bahaya. Dia akan mencukupi, bahkan dia sampai mau memberikan nyawanya. Kalau begitu saudara, apa yang membuat kita takut? Menjalani kehidupan masa depan kita, apa yang kita takutkan? Selama ada Tuhan menjadi gembala bagi kita,
tidak ada lagi hal yang perlu kita takutkan. Saya membaca sebuah kesaksian. Ini ditulis pada akhir tahun 2020. Ada seseorang mengalami bahwa tahun 2020 yang lalu, bukan tahun ini, tahun yang lalu, itu adalah tahun yang sulit buat dia. Mengapa? Karena pada tahun 2020 dia kehilangan 4 orang yang dia kasihi. Dan semuanya meninggal karena COVID-19. Beruntun meninggal. Yang meninggal ini adalah orang-orang yang dekat sekali dengan dia. Selain itu dia juga mengalami kesulitan dalam bidang usahanya, karena usahanya itu macet. Dia mengalami kerugian. Sementara untuk memodali usahanya itu dia harus pinjam. Nah, untuk membayar pinjaman, bahkan sampai dia katakan membayar bunganya saja dia kesulitan. Tahun 2020 bagi dia adalah tahun yang sangat sulit. Nah, di akhir tahun itu, tahun 2020 dia berefleksi. Sepertinya aku takut memasuki tahun 2021. Jangan-jangan nanti terjadi begini, jangan-jangan nanti terjadi begitu. Seolah-olah masa depannya suram. Kalau dia berada dalam perjalanan, sepertinya dia tidak berani untuk melangkahkan kakinya memasuki tahun yang baru. Tapi saudara, dia kemudian mendapatkan kekuatan. Kekuatan yang ia terima adalah sebuah keyakinan bahwa dia punya Tuhan yang luar biasa. Dia punya Tuhan yang luar biasa. Kalau dia punya Tuhan yang luar biasa, kenapa dia harus takut dengan masa depannya? Tuhan pasti tidak membiarkan dia. Bahwa dia akan juga mengalami saat-saat yang sulit seperti sebuah perjalanan kehidupan, itu biasa. Yang penting adalah Tuhan hadir, Tuhan menyertai, Tuhan menolong. Dia diyakinkan ketika dia memasuki tahun 2021 yang lalu, dia katakan bahwa saya akan jalani semua asal Tuhan bersama dengan saya. Jadi ketika dia memasuki tahun 2021 yang lalu, itu doanya satu-satunya. Tuhan, berjalanlah bersama dengan saya di tahun yang baru. Dia tidak punya permintaan yang lain, mintanya cuma satu. Tuhan, berjalanlah bersama dengan saya. Sama seperti kita sekarang. Kita memasuki tahun 2022. Apa yang terjadi di depan kita, kita tidak pernah tahu. Mungkin jalan kita baik, tapi mungkin juga jalan kita adalah jalan yang tidak baik. Tapi semua itu jangan membuat kita menjadi takut untuk melangkah. Kenapa? Karena kita punya Tuhan. Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang mau menjadi gembala bagi kita. Selama ada Tuhan bersama dengan kita, selama Tuhan menggembalakan kita domba-dombanya, tidak ada lagi yang kita takutkan. Mari kita memasuki tahun 2022 ini dengan berani untuk melangkah, dengan penuh pengharapan, yakin Tuhan Gembala yang baik itu menyertai kita. Amin. Kami undang jemaat untuk berdiri.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara, sekarang mari kita datang kepada Tuhan untuk bersama-sama berdoa. Kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa di surga, kami bersyukur untuk karunia kehidupan yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Sehingga hari ini kami memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Ya Tuhan, kalau kami melihat kembali kehidupan yang sudah kami lalui, dalam perjalanan hidup kami, ada suka maupun duka yang terjadi. Ada hal-hal yang baik dan ada hal-hal yang tidak baik terjadi dalam kehidupan kami. Kadang kami takut, kami khawatir untuk menyongsong masa depan kami. Seringkali persoalan-persoalan menjadi begitu berat yang membuat kami tidak berani untuk melangkah, melanjutkan perjalanan kehidupan kami. Namun hari ini kami mendapatkan penghiburan dari Tuhan. Kami boleh berpegang kepada janji Tuhan, bahwa Engkau gembala kami yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang mengasihi dan memelihara kehidupan kami, yang memberkati, yang menjaga dan melindungi kami, yang mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Bahkan Tuhan melakukannya dengan setia selama-lamanya. Karena itu ya Tuhan, ini menjadi keyakinan bagi kami untuk berani melanjutkan perjalanan hidup kami, berani untuk melangkah dengan penuh pengharapan, karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Bapa, kami bersyukur untuk tahun yang baru ini, yang boleh kami masuki, dan biarlah kami boleh menjalani perjalanan hidup kami di tahun ini bersama dengan Tuhan, Gembala kami yang baik. Apapun yang akan terjadi nanti, kami tidak akan takut, kami tidak akan khawatir. Hidup kami dipenuhi dengan sukacita, hidup kami dipenuhi dengan pengharapan. Karena itu ya Bapa, kami serahkan kehidupan kami semuanya dalam tangan Tuhan di tahun yang baru ini. Dalam kehidupan pribadi kami masing-masing, dalam kehidupan keluarga kami, dalam kehidupan tugas pekerjaan kami, aktivitas kami, pelayanan kami, apapun juga ya Tuhan, semua kami serahkan kepada Tuhan. Kami juga berdoa memohon Tuhan menjaga iman kami, supaya kami punya iman yang kuat, kami punya iman yang setia kepada Tuhan selama-lamanya. Bapa, kami serahkan masa depan kami dalam tangan Tuhan. Demikian juga dengan kehidupan kami bergereja, dengan pelbagai persoalan yang selama ini sudah kami alami, biarlah kehidupan bergereja kami dipulihkan kembali oleh Tuhan di tahun yang baru ini. Kami boleh menjalani kehidupan, persekutuan, kesaksian dan pelayanan kami seperti yang kami rindukan dan harapkan bersama-sama. Bapa, kami serahkan gerejamu ini dalam tangan Tuhan untuk setiap anggota dan simpatisan, untuk setiap aktivitas kehidupan yang terjadi. Kami percaya juga berkat-berkat Tuhan melimpah atas kehidupan kami. Kami berdoa juga untuk masyarakat kami
Di tahun yang baru ini biarlah kehidupan kami bersama juga menjadi lebih baik lagi. Kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami juga. Di tahun yang baru ini, kehidupan bangsa dan negara kami akan lebih baik, lebih sejahtera, lebih dipulihkan oleh Tuhan. Karena itu kami serahkan seluruh kehidupan kami bersama dalam tangan Tuhan. Tuhan menyertai kami, Tuhan menolong kami. Kami serahkan ya Tuhan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Berkatilah kami, kuatkanlah kami, teguhkanlah kami semua. Terima kasih Bapa, inilah doa-doa kami yang semua kami bawa dan kami persembahkan kepada Tuhan. Dan sekarang kami ingin berdoa dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan ini adalah bentuk rasa syukur kita atas semua berkat yang telah kita terima dari Tuhan selama ini. Firman Tuhan yang mendasari persembahan ini dari Ibrani 13 ayat 15 sampai dengan 16. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Kalau kita semua bisa hidup menjalani kehidupan sampai dengan tahun 2021, semua itu karena berkat Tuhan, karena pertolongan Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan. Tuhan Yesus dalam memasuki tahun yang baru, tahun 2022 ini, kami mohon berkat Tuhan, jaga diri kami, tolong diri kami ya Tuhan, agar semua bisa berjalan dengan baik. Dan berkatilah Tuhan persembahan yang telah kami kumpulkan ini, agar persembahan ini berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya
ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Saudara-saudara, arahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Mari kita masuk tahun 2022 yang baru ini dengan penuh harapan dan penyerahan diri, serta tetap beriman kepadanya, agar kita mendapat kehidupan yang baru pula bersamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dari Tuhan, dan jadilah saksi bagi Tuhan di tempat kamu masing-masing berada, serta terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.